warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Alia di sini di acara Bitalk. Be inspired by a good talk. Nah, teman-teman, kali ini tuh kita bakal kedatangan narasumber yang super duper kece banget, yang pastinya akan menginspirasi kalian semua yang ada di rumah nih. Apalagi kalian-kalian semua yang memiliki ketertarikan di bidang bisnis dan kecantikan, kalian harus stay tune nih di episode kali ini dari awal hingga akhir. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja ya narasumber kita, Mbak Dinda Kaunita. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dinda. Gimana kabarnya Mbak Dinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabar keluarganya juga nih? Alhamdulillah baik juga. Punya anak kecil ya Mbak Dinda ya. Gemes banget sih, anaknya tuh super duper lucu banget nih. Nah, Mbak Dinda untuk anaknya sendiri umur berapa sih saat ini? Untuk sekarang anak aku umurnya 2,5 tahun. Masih lucu dan gemes banget sih waktu itu ya. Nah Mbak Dinda mau tanya nih, Mbak Dinda tuh sekarang kesibukannya apa? Untuk sekarang ini aku sibuk ngurus anak aja sih, sama untuk sekarang juga lagi ngejalanin bisnis online. Jadi lagi sibuk itu aja. Lagi sibuk ngurus anak dan juga bisnis online. Nah untuk bisnis online-nya itu bisnis di bidang apa sih Mbak? Aku berbisnis di bidang kecantikan, kosmetik dan skincare. Jadi lagi sibuk itu aja sih, fokusnya di situ. Oke, di bidang bisnis dan kecantikan nih. Nah, pengen tahu nih Mbak lebih lanjut, mungkin teman-teman di luar sana nih ada juga yang berbisnis di bidang kecantikan juga. Nah, boleh dong di-share experience-nya nih di bidang kecantikan itu. Ada nggak sih Mbak mungkin suka dukanya dan alasan kenapa Mbak Dinda memilih nih di bidang kecantikan, sedangkan mungkin ya bisnis di luar sana ada di bidang yang mungkin makanan, food and beverage kayak gitu, mungkin yang lebih menjanjikan kayak gitu. Kalau menurut aku kenapa tertarik di bidang bisnis tentang kecantikan ini, karena kan ya kita perempuan pasti punya ketertarikan sendiri kan sama kecantikan dan merawat diri. Itu sih sebenarnya yang menjadi alasan aku untuk berkecimpung di bidang kecantikan. Oke gitu ya Mbak. Untuk dari usaha Mbak Dinda sendiri nih, kira-kira ada nggak sih suatu hal dari diri Mbak Dinda yang berkembang setelah Mbak Dinda itu berbisnis di bidang kecantikan itu? Jadi aku tuh sebenarnya nggak tertarik dulu ya sama kecantikan, sama merawat diri tuh sebenarnya nggak ada ketertarikan sama sekali, atau bisa dikatakan aku tuh dulu tomboy. Tapi setelah aku kuliah gitu kan, itu kan udah mulai pada teman-teman kita pakai eyeliner atau maskara gitu kan, sudah mulai mempercantik diri. Jadi aku sendiri kayak mulai tertarik gitu untuk melihat-lihat atau untuk mencoba-coba gitu kan. Jadi ya udah dari situ aku mulai kayak mengulik, kayak nontonin beauty vlogger gitu. Jadi dari situ aja sih, dan akhirnya berkembang ke bisnis ini gitu. Oke, berarti dari experience-nya ya, ternyata selama ini tuh Mbak Dinda tuh belajarnya dari banyak hal, nggak cuma dari satu sisi aja. Ternyata dia juga belajar dari orang lain, nonton video vlogger gitu kan. Nah, Mbak Dinda sendiri nih, ada nggak sih skill yang Mbak Dinda punyai saat ini di bidang kecantikan atau di bidang beauty sendiri? Jadi aku sempat kursus untuk jadi MUA gitu. Sebenarnya sih alasannya itu aku kursus itu sebenarnya untuk diri aku sendiri, dan aku emang nggak tertuju buat jadi MUA. Jadi sebenarnya aku emang pengen menggali diri aku sendiri, apakah aku pakai skincare atau pakai make upnya itu sebenarnya benar step by stepnya. Terus aku berencana lah buat ikut kursus, dan emang waktu itu senior aku ada yang jadi MUA, jadi aku belajar sama dia, dan akhirnya dari situ disaranin sama dia untuk kenapa nggak jadi MUA aja gitu, karena katanya buat hasil makeup aku ini bagus gitu. Oke, karena terdengar dari saran temen juga ya salah satunya ya, jadi membuat Mbak Dinda ini ada semangat lebih nih terkait mendalami bidang MUA tersebut gitu. Nah Mbak Dinda, terkait dengan bidang MUA yang tadi dibicarakan nih ya, Mbak Dinda ada nggak sih kayaknya aku lebih baik daripada berbisnis mendalami bidang MUA ini, atau malah kesebalikannya?
Kalau aku sendiri saat ini karena aku punya anak juga ya, jadi aku buat MOA-nya dulu aku kesampingkan dulu. Tapi untuk ilmu MOA-nya ini kan juga bermanfaat ya buat di bidang aku. Jadi saat ini aku fokusnya sama urus anak dan bisnis aja dulu sih. MOA-nya lagi aku kesampingkan dulu. Iya gitu. Nah, terkait dengan bisnis nih Mbak, kan tadi bilangnya kan bisnis kecantikan dan terkait dengan bisnis skincare. Itu bisnis apa sih Mbak kalau boleh tahu? Ya saat ini aku sedang menjalankan bisnis BR Cosmetics ya, yang terdiri dari skincare dan make up. Itu aja sih. Oke, terdiri dari skincare dan make up, namanya BR Cosmetics ya. Oke Mbak, karena kan tadi kan Mbak Dinda sendiri udah nih sharing-sharing tentang experience-nya nih di bidang bisnis skincare dan kosmetik. Nah, yang aku mau tanya nih, apa sih alasan Mbak Dinda join ke bisnis BR Cosmetics sih? Sebenarnya karena ya semakin tertarik dengan dunia kecantikan, juga di bisnis BRL ini juga sangat-sangat aku suka value-nya ya dari BRL ini tuh, karena kita tuh bener-bener seperti sebuah family gitu kan. Jadi menurut aku ini tuh aku nggak dapetin dari bisnis lainnya, karena aku juga sempat bisnis lainnya dan emang berasa beda sekali sih sama bisnis-bisnis lainnya. Oke, value-nya yang beda ya Mbak ya. Jadi emang value apa sih Mbak yang emang ngebikin Mbak Dinda sendiri itu ngerasa, aduh aku jatuh hati nih sama bisnis ini? Kalau yang aku rasa itu ya, kita tuh bener-bener kekeluargaannya, dan juga tuh ownernya BRL ini tuh bener-bener memikirkan sekali ya, dari jenjang atas sampai yang ke bawahnya itu bener-bener dipikirin sekali. Jadi itu sih yang benar-benar membuat aku kayaknya susah gitu ya buat pindah-pindah ke bisnis yang lainnya. Oke, tadi kan bilangnya terkait value-nya tentang kekeluargaan nih, kekeluargaan dan ownernya yang super duper baik banget ya. Nah, ada value lain nggak sih Mbak selain kedua itu? Selain value itu tuh kita tuh di sini juga tidak perang harga gitu ya, antara member satu dengan member yang lainnya itu kita benar-benar dijaga sekali supaya nggak ada bentrok saingan antar seller gitu kan. Jadi itu juga yang bikin kita tuh ngerasa aman buat jualan sama-sama. Jadi makanya itu juga yang membuat kita benar-benar kerasa family-nya juga gitu. Oke, jadi rasa aman mungkin ya, rasa aman bahwa tidak ada perang harga, tidak ada sikut-sikutan ya Mbak ya. Benar. Tidak ada membikin satu dan seller satu dan satunya lagi itu jadi berantem mungkin ya ke depannya. Nah, itu yang benar-benar membikin Mbak Dinda nyaman di bisnis tersebut ya. Oke. Nah, Mbak Dinda, yang aku mau tanya nih, selama Mbak Dinda join nih di bisnis BR ini, apa sih rasanya join di bisnis ini, suka dukanya tuh apa aja sih? Yang pasti banyak ya udah dirasain, karena kan sekarang itu udah berjalan hampir 5 tahun ya. Ya. Jadi banyak banget suka duka yang udah kita lewatin, dari kemarin yang memang lagi naik-naiknya ya kan brand awareness kita ini, sampai kemarin sempat drop karena pandemi ya kan. Itu aja sih paling yang dijalanin, lebihnya alhamdulillah suka terus ya. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, Mbak Dinda ini kan udah 5 tahun ya ternyata ya. 5 tahun join bisnis BL nih, berarti ikut dari awal berkembangnya bisnis BL nih. Nah, menurut Mbak Dinda nih, bisnis BL dari awal sampai sekarang itu gimana sih Mbak Dinda? Menurut Mbak Dinda, opini Mbak Dinda sendiri? Menurut aku tuh sekarang tuh seneng banget ya, karena sekarang udah mulai banyak yang kenal BL, dan udah mulai banyak juga nih yang pakai dan seneng sama BL itu sih. Karena semakin terkenal brand BL, ada nggak sih membawa dampak positif bagi Mbak Dinda dan tim sendiri? Alhamdulillah banyak banget sih ya. Dari bisnis ini tuh manfaatnya selain banyak ilmu bisnis yang bisa kita pelajari dan banyak hal-hal lainnya, ya secara ini juga kita meningkatkan finansial ya, kayak gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mbak, timnya Mbak Dinda tuh ada di mana aja sih kalau untuk saat ini? Aku saat ini tuh memegang agen dan reseller BL. Agen aku itu ada sekitar 20 dan reseller aku itu ada sekitar 30 sampai 40.
Masya Allah banget ya. Itu untuk area mana aja Mbak Dinda? Apakah area di dekat area rumah Mbak Dinda aja atau bagaimana? Sebenarnya di dekat aku juga ada, tapi buat di luar kota juga banyak. Ada di Denpasar, ada di Bangka Belitung, ada di NTB, ada banyak banget deh. Masya Allah, benar-benar ya. Oke, jadi tadi yang diinfokan oleh Mbak Dinda, timnya itu nggak hanya dari yang terdekat aja, tapi sampai yang terjauh juga nih di area Denpasar, NTB juga ya Mbak ya. Oke, nah Mbak Dinda, aku mau tanya nih, karena tim Mbak Dinda itu kan lumayan jauh-jauh juga ya. Nah gimana sih cara komunikasinya? Kan itu kan ibarat Mbak Dinda nggak bertemu langsung nih dengan orang-orang tersebut. Yang pasti sih kita jaga komunikasi, kita juga sering WhatsApp-WhatsAppan ya pastinya itu. Itu aja sih untuk saat ini sih masih WhatsApp-WhatsAppan, tapi untuk beberapa daerah aku udah pernah kunjungi ke kota-kotanya. Oh berarti Mbak Dinda juga jalan-jalan dong ya termasuknya. Oke, seru banget itu pasti ya Mbak Dinda ya. Nah Mbak Dinda mau tanya dong, apa alasan Mbak Dinda tuh bertahan di BO tuh sampai saat ini nih? Udah 5 tahun ya berarti ya. Alasan aku masih bertahan di sini tuh karena ya selain bisnisnya ini bikin nyaman dan pasti juga kekeluargaannya enak banget ya, dan bisnis ownernya juga itu sangat-sangat baik banget dan sangat-sangat menginspirasi. Jadi nggak cuman dari bisnisnya aja, tapi benar-benar menginspirasi kehidupannya. Masya Allah banget ini ya Allah. Ini berarti nggak cuman dilihat dari segi bisnis, tapi dilihat dari segi kehidupan juga nih. Dilihat dari kedekatan ownernya menyentuh hati para distributornya ya Mbak Dinda ya. Oke Mbak, pernah nggak sih Mbak, karena tim Mbak Dinda kan jauh-jauh nih ya, pernah nggak sih ada event atau sebuah acara nih gathering atau pertemuan antar tim dan Mbak Dinda sendiri? Tentu pernah dong, karena kan tim aku ini jauh-jauh, jadi aku juga bila ada kesempatan aku kadang suka samperin mereka, seperti member aku di Purwokerto, seperti di Denpasar, seperti di Bekasi. Itu kadang aku suka kayak visit ataupun aku suka ngadain kayak pertemuan antar member. Oh Masya Allah, jadi itu pertemuannya tuh nggak cuma di area Jakarta aja ya Mbak ya, tapi juga ngada ini di area terdekat member kayak gitu. Oke Mbak Dinda, tadi kan Mbak Dinda kan bilang ada acara pertemuan catering ya bersama para timnya. Nah kalau misalkan untuk acara tuh ngapain aja sih Mbak Dinda? Biasanya sih acaranya ringan. Aku pernah ngadain seperti beauty class. Aku juga ya paling sih sharing-sharing aja tentang ya kehidupan atau tentang bisnis juga bisa sih. Oke, banyak ya ternyata ya Mbak Dinda kegiatannya, Masya Allah sekali berarti. Nah dari situ tuh apakah juga menambah keterikatan, nambah rasa bonding ya, bonding atau keeratan ya dengan timnya? Yang pasti sih iya ya. Dari obrolan-obrolan ringan kita aja tuh bisa nambah kedekatan antara kita dengan member kita. Jadi itu sangat-sangat berdampak sih menurut aku. Oke, Masya Allah banget ya. Nah dari kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin nih Mbak, kegiatan apa sih yang paling benar-benar membekas nih di mungkin ingatan Mbak Dinda dengan timnya waktu itu? Jadi pernah aku kemarinan itu ke Purwokerto, dan aku juga nggak nyangka banget karena itu aku visit sebentar aja, dan member aku itu salah satu agen aku itu dia membawa resellernya, dan aku juga nggak nyangka ternyata suaminya juga pada ikut. Jadi itu benar-benar ramai banget dan menurut aku merasa dihargai banget ya. Oke, jadi yang mungkin Mbak Dinda sendiri nggak expect nih bahwa banyak yang datang, tapi ternyata Masya Allahnya itu qadarullah banyak banget nih yang buat datang ke acara pertemuan tersebut ya Mbak Dinda ya. Oke, nah info dari Mbak Dinda tadi nih bahwa dia sudah menyebutkan bahwa timnya tersebar di mana-mana ya Mbak ya, terutama sampai Denpasar, sampai NTB juga kan. Nah Mbak, aku mau tanya dong, menurut Alia nih ya, sebenarnya Mbak Dinda kan sudah sukses nih, tapi apa sih definisi sukses menurut Mbak Dinda? Jadi definisi setiap orang itu pasti kan berbeda-beda tentang sukses. Selain pasti kita pengennya sukses di bidang bisnis, aku khususnya itu aku pengen banget ngelihat tumbuh kembang anak aku dari mulai dia bayi sampai sekarang beranjak ya toddler gitu ya. Jadi itu emang benar-benar sesuatu yang nggak bisa digantikan sih menurut aku.
Oke Mbak, jadi tadi aku bisa simpulin ya terkait dengan definisi sukses dari Mbak Dinda itu adalah terkait dengan waktu untuk keluarga gitu ya Mbak ya. Nah Mbak Dinda, terkait dengan keluarga nih Mbak Dinda, kira-kira ada nggak sih Mbak pedoman dari orang tua Mbak Dinda yang Mbak Dinda mungkin masih pegang nih sampai saat ini yang menjadi bahwa saya nih harus begini kayak gitu? Sebenarnya tuh dulu untuk usaha, sebenarnya aku menjalankan bisnis ini tuh dari kuliah ya. Jadi sebelum bisnis ini aku juga sudah sempat ngejalanin bisnis lainnya. Tapi emang benar-benar kita tuh menjalankan sebuah bisnis itu kita harus benar-benar paham produk apa yang akan kita jual gitu ya. Itu tuh benar-benar harus kita kuasai banget sih. Nah itu juga dari semenjak aku kuliah itu tuh kayak orang tua aku tuh emang mengarahkan aku untuk sekolah yang benar. Terus setelah lulus sekolah itu emang kerja gitu loh, definisi kerja sebagai kerja kantoran gitu loh. Tapi karena aku memulai bisnis ini saat aku kuliah dan di situ aku merasa kayak aku sudah mendapatkan profit gitu ya dari usaha aku itu. Jadi aku benar-benar kebuka banget pemikiran aku untuk belajar bisnis online gitu loh, belajar bisnis tentang ilmu-ilmu bisnis. Dan aku nggak nyangka kalau misalkan ternyata ada pendapatan selain kita bisa bekerja kantoran gitu loh. Jadi banyak banget ternyata peluang usaha yang emang kita bisa dapetin gitu. Oke, jadi terbuka ya Mbak, lebih terbuka mindsetnya yang mungkin dulu strike banget ya, jadi sekarang makin bahwa ada peluang-peluang lain nih di luar sana, di luar dari pekerjaan kantor seperti biasa ya. Dan benar banget, dan aku juga ngerasa dari bisnis ini aku tuh bisa ngerasain tetap dapat penghasilan dan bisa juga tetap berbagi waktu bersama keluarga aku. Oke, wah menarik banget ya teman-teman percakapan kita kali ini sama Mbak Dinda nih. Nah kira-kira Mbak Dinda ada pesan-pesan nggak sih yang ingin disampaikan untuk para pendengar di sana? Jadi bagi kalian yang pengen mendapatkan penghasilan, nggak melulu harus selalu kerja kantoran, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga, kalian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan mengikuti bisnis online. Jadi kita memang pintar-pintar kita aja untuk mencari peluang. Oke, berarti kesimpulannya adalah bahwa nggak cuman hanya sebagai pekerja kantoran aja ya Mbak ya, tapi sebagai ibu rumah tangga pun juga bisa nih punya penghasilan sendiri kayak gitu, tidak bergantung pada suami, seperti itu ya Mbak Dinda. Iya benar. Oke Mbak Dinda, terima kasih ya Mbak Dinda atas waktunya kali ini sudah mau sharing-sharing nih bersama kita semua, sharing-sharing juga untuk teman-teman pendengar di luar sana yang ingin mungkin berbisnis juga nih di bidang kecantikan atau di bidang skincare ataupun kosmetik seperti itu Mbak Dinda. Nah buat teman-teman di luar sana yang ingin juga mengikuti jejak seperti Mbak Dinda ini, nah kalian bisa langsung menghubungi di Instagramnya Mbak Dinda ya di @dindakonita ataupun juga @officialbr.co. Benar kan Mbak Dinda? Ya benar. Oke. Nah teman-teman, definisi sukses itu nggak hanya dari sebagai pekerja kantoran aja, tapi sebagai seorang pembisnis itu juga bisa sukses dengan melihat peluang-peluang yang ada pastinya. Nah buat kalian semua nih yang ingin mengikuti jejak suksesan dari Mbak Dinda Konita ataupun mau join juga nih ke dalam timnya Mbak Dinda Konita, kalian bisa langsung menghubungi di deskripsi di bawah ini ya. Nah Mbak Dinda, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Dinda sudah meluangkan waktunya datang ke sini untuk podcast bersama kita, sharing-sharing bersama teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua nih yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir ya. Terima kasih ya buat Mbak Dinda atas waktunya sudah meluangkan waktu buat datang dan sharing-sharing di podcast ini, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan see you di next episode selanjutnya, dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.